Assalamualaikum, selamat sore. Saya hari ini bersama dengan Bang Egy, salah satu orang hebat yang sering Bang Egy. Bentar, Bang Egy, menurut Bang Egy, keadilan seperti apa yang harus diperjuangkan oleh Pak Anies Baswedan? Anies Baswedan cukup jalani pasal 33 ayat 3. Bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Apa yang relawan harus lakukan untuk mengawal kemenangan? Untuk itu kan Anies mesti menang. Ya. Maka untuk menang, ributlah di tempat, di TPS. Kalau ada yang ganggu Anies, kalau ada yang curangi Anies, ribut di tempat. Insya Allah Anies menang. RT berarti. Siapa presiden kita, Bang? Siapa presiden? Anies Baswedan. Oke. Terima kasih, Bang. Untuk menang Anies supaya apa? Ribut di tempat. RT. RT di TPS. RT di TPS. RT di TPS. Buset deh. Ini pendidikan politik macam apa seperti ini ya? Kalau inginkan Anies menang harus ribut di TPS, ribut di RT. Aduh, udah nggak normal lagi ya, udah nggak waras lagi nih pendukung-pendukung dari Pak Anies ya. Udah kalau emang takdirnya kalah, ya kalah ya. Bukan berarti Anda menginginkan kemenangan dengan jalan atau dengan cara membuat keributan atau membuat kegaduhan. Wah, parah nih ya. Bang Egy Sujana ya, senior yang kita harapkan mampu memberikan arahan yang positif, yang baik. Malah memberikan arahan-arahan yang ngawur seperti ini guys ya. Oke, kita lihat lagi guys ya. Ini ada video di mana ya, ketika ada salah satu masyarakat yang menanyakan kepada Pak Anies soal BPJS guys ya. Dan Pak Anies itu jawabannya muter-muter, nggak jelas, nggak nyambung guys ya dengan pertanyaannya. Ya, saya tanyakan gini Pak, bagaimana Bapak tentang BPJS Pak? Karena apakah BPJS ini akan dikurangi ataukah akan dinaikkan, dan bagaimana manfaatnya untuk masyarakat luas Pak? Terima kasih banyak Pak. Pertama saya urutkan aja ya, BPJS. Ini salah satu reform bidang kesehatan yang kita ingin perbaiki Pak. Jadi jangan hanya fokus pada ujungnya, kuratifnya, tapi justru promotif, preventifnya itu harus hidup. Dimana perhatikan kesehatan sejak dalam kandungan, itu penting. Perhatian kepada ibu hamil, pasokan nutrisi ibu hamil itu mendasar sekali, karena itu menentukan secara pertumbuhan anak ketika bayi itu lahir, kemudian usia dini, dewasa, baru nanti ketika kita bicara perjalanan hidup menjelang usianya lanjut, disitulah mulai isu tentang kuratif itu makin dominan. Nah, kita seringkali hanya memperhatikan aspek di ujung kuratifnya Pak, tapi hidup sehatnya itu belum. Apa sih harus dikerjakan Pak? Memasukkan unsur kesra, khususnya kesehatan, di dalam KPI para kepala daerah di seluruh Indonesia. Tadi pertanyaan dari Bapak yang menanyakan soal BPJS, dia menanyakan terkait dengan biaya dari BPJS ini. Apakah nanti setelah Pak Anies jadi presiden, biaya BPJS ini mau dikurangi atau malah dinaikkan ya. Jadi soal biayanya guys ya, biaya kita bayar bulanan untuk BPJS. Tapi teman-teman dengar sendiri ya, apa jawaban dari Pak Anies. Malah jawabannya kuratif, preventif. Apa tadi yang membuat saya jadi bingung-bingung ya. Malah larinya ke ibu hamil ya, anak dalam kandungan, kuratif. Waduh, parah banget guys ya. Saya pribadi terus terang, saya tidak menginginkan presiden seperti ini memimpin negara yang begitu besar guys ya. Jangan malu-maluin ya. Ditanya A, jawabannya Z ya. Jadi lain muter-muter
jadinya nggak nyambung dengan pertanyaannya ya. Nah ini kita patut pertanyakan, selama ini Pak Anies itu sekolah di mana? Ya siapa yang mengajar Pak Anies ketika orang bertanya itu dia menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan. Halo dulur-dulurku kabeh, piye kabare dino iki? Muga-muga padha saya kabeh ya, Cah. Nah, ning kene sapa sing ora kenal ambek Pak Anies Baswedan? Sing saka Jogja coba cung padha kumpul ning kene. Nek aku bener-bener ngefans banget ambek Pak Anies Baswedan, mergane Pak Anies Baswedan iku prestasine jelas, nyata, banyak dan juga kerjane iku bener-bener fokus kanggo rakyate. Ya ora mung janji-janji tok, ora mung koyo ya pencitraan ngono lah. Pak Anies Baswedan iku bener-bener fokus kerja kanggo rakyat cilik. Wis ngerti kabeh kan prestasine apa wae. Nah, iki dia tak sebutke prestasine. It's better than yours, I can teach you, but I have to try. Wes ojo sampai bingung apa meneh salah pilih. Pilih sing bener-bener pasti kerjane kanggo rakyat dan fokus kerjane kanggo negara iki. Apa prestasinya ya? Saya aja bingung melihat tayangan video prestasinya Pak Anies ini ya. Paling selama 5 tahun menjabat ya, salah satu karya yang selalu didewa-dewakan yaitu adalah Stadion Jakarta International Stadium ya, atau JIS. Itu pun kemarin harus direvisi lagi ya, harus dirubah lagi ya, karena dengan memperhatikan aspek keselamatan dari para supporter ya. Akses masuk ke Stadion JIS ya, sekali lagi akses masuk ya, bukan pintu stadion ya. Akses masuk itu dia hanya searah guys ya, kita datang dan kita keluar ya, itu searah sejalur ya, dan itu sangat berbahaya bagi keamanan keselamatan para supporter ya. Dan kemarin Pak Erick Thohir juga akan mengevaluasi hal tersebut, jadi dia nanti aksesnya itu tidak hanya satu jalur tetapi dibuka lagi beberapa jalur ya. Halo Indonesia yang semakin cerdas, Anies Baswedan bukan saja cerdas dan mempunyai kreativitas tinggi, tapi akhlak dan adab beliaulah yang tergambar dari wajahnya yang teduh dalam balutan air wudhu, dan sinar wajahnya yang tergambar dari hatinya yang tak lepas dari asma Allah Azza wa Jalla. Rakyat dari Sabang hingga Merauke terpesona oleh karya dan kerja nyatanya. Anies adalah harapan yang ditakdirkan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapapun tak akan dapat menghalangi takdir Allah. Karena apa? Karena tanda-tanda itu nyata dengan dukungan seperti air bah. Salam akal sehat. Ya, Tuhan dibawa-bawa, takdir Allah lah segala macam ya. Intinya ya, dengan menjual nama Tuhan, menjual nama Allah ya, menjual agama. Kemarin juga Pak Anies dinobatkan sebagai Imam Mahdi ya. Lalu ada juga Rocky Gerung jadi Rasulullah ya. Intinya kalau menjual agama, menjual ayat-ayat ya, itu pasti laku guys ya. Dan itulah strategi yang coba disampaikan oleh Bapak ini. Akan tetapi sudah basi ya Pak. Masyarakat Indonesia itu sudah sangat cerdas. Kepada gubernur, mantan gubernur DKI ya, DKI Jakarta, mau kamu bandingkan apa lagi? Kepala negara, kamu aja nggak kerja di ibu kota Jakarta ini semasa jabatan Anda sebagai gubernur DKI. Apa yang Anda sudah torehkan untuk DKI? Rumah DP 0 rupiah, 0. OCOK 0. Nah, sumur resapan di mana-mana. Di samping parit got yang begitu besar, Anda buat sumur resapan. Itu pikiran sampai kemana itu? Terus kau membandingkan Pak Presiden dan Pak Presiden Joko Widodo dan Pak SBY. Kamu aja nggak becus kerja, wahai mantan gubernur DKI Pak Anies Baswedan. Terus kamu mau membohongi rakyat Indonesia lagi.
dengan cara bicara kamu yang so Indonesiaan itu. Tapi kami rakyat Indonesia cukup yang di DKI aja, di ibu kota Jakarta aja yang kamu buat porak-poranda. Mana pohon yang ditebang di Monas? Kamu sembunyikan di mana? Masa air banjir kamu bilang parkir? Hah? Katanya dulu tidak mau dialirkan ke laut pakai gorong-gorong besar melawan sunat Allah. Ternyata pernyataan Anda tetap aja kan mengikuti alur kerjanya Pak Ahok. Tanah Abang dulu kan sudah rapi, ya, sudah rapi. PKL sudah memiliki posisi dagangnya di dalam mall. Semenjak kepemimpinan kamu, mulai lagi macet. Sampai sekarang itu pedagang-pedagang sudah mulai berdagang di pinggiran jalan lagi. Kamu kerjanya apa? Trotoar ya. Kau bikin lebar kayak lapangan bola. Lu Cikini no. Udah kayak apa tuh kau bikin? Oke mana? Sekarang lu mau bandingin antara presiden. Bagaimanapun Pak SBY ada buktinya bekerja. Lu buktinya apa? Bikin patung sepatu, beli lem Ibon, bikin patung bambu, membuang-buang anggaran negara. Kamu seenak-enak yang ngomong bilang lo mau bandingin antara Pak Jokowi dan Pak SBY. Kamu aja tidak menoreh pekerjaan yang bagus untuk DKI kok. Sekarang mau berdalih lagi dengan cara berbicara. Lu tahu nggak? Di saat lu bicara ini, lu bikin konsep pembicaraan ini satu malam lu mungkin nggak bisa tidur. Itu kami bisa tahu bagaimana cara saya membohongin rakyat Indonesia ini biar saya terpilih. Ya, cukup di DKI aja yang kamu bohongi. Ya, begitu air banjir udah besar sampai masuk sampai ke Senayan, kamu diam 1000 bahasa. Kamu ngomong apa lagi? Sekarang kamu mau membenarkan diri. Pak Anies, cukup orang yang berada di DKI aja yang kamu bohongi. Tapi kalau untuk rakyat Indonesia, kami yang hidup di Jakarta ini mengalami. Lu lihat Pak Budi Heru, dia bangun semua, ya, dia buat saluran air parit, ya, got begitu besar sebelum datangnya hujan di daerah Cawang, ya, dari kampung Melayu itu. Pak Budi Heru sudah bekerja. Itu baru namanya orang yang punya ide, orang yang punya kemauan memimpin. Kamu DKI aja kamu gak bisa pimpin, kamu gak bisa benahi, bagaimana lu benahi rakyat seluruh Indonesia? Kau mau ngomong pakai apa? Bagi saudara sebangsa dan setanah air, faktanya orang-orang yang suka dengan Anies itu mereka berpikirnya nggak jernih. Mereka tidak punya pikiran yang jernih. Mereka pikir bahwa membangun Indonesia ini dengan seperti mereka membangun DKI, ya, gubernur identitas, sok ngomong profesional, tertaunya hasilnya nol. Bisa kebayang nggak kalian yang percaya sama Anies ini? Masa
samping got yang besar, dia bisa buat sumur resapan di situ di daerah Tebet sambil rekel kereta api. Jadi sangat parah. Jadi itulah dari saya. Dan saudara sebangsa dan setanah air, hati-hati. Lidah tak bertulang akan menimbulkan kegagalan ke depan. Pilihlah pemimpin yang berkualitas yang bisa bekerja. Jangan pilih pemimpin yang suka putar balik dengan bahasa-bahasa semua. Membenarkan diri tetapi sudah cacat di mata ibu kota Jakarta Pusat, DKI. Sudah gagal. Jadi jangan harap ya, istana pun pasti tidak mengakui Anda. Ya. Jadi tugas kamu pergi tutupin semua sumur resapan yang kamu bikin itu dengan uang kamu sendiri, ya. Karena kamu gagal. Oke? Ingat itu. Prikutiu. Tetap nomor 3 PDI Pak Ganjar Pranowo. Oke guys ya, kalian bisa dengarkan sendiri ya ekspresi kekecewaan dari salah satu masyarakat ya yang tidak puas dengan kinerja dari Pak Anies ya. Dan abang ini menyarankan agar hati-hati ya, pilihlah pemimpin yang berkualitas, jangan memilih pemimpin yang hanya merangkai kata-kata ya, pandai berkata-kata, apalagi pemimpin yang suka berkhianat guys. AHY aja dikhianati, apalagi masyarakat ya. Biar jadi usia ibu saya 100 tahun. Sumpah bang. Ya. Bapaknya salah. Luar biasa. Merasakan aura dia benar-benar seorang calon pemimpin yang hebat. Tadi saya sempat menyampaikan doa untuk kesuksesan Bang Anies untuk menjadi presiden di 2024. Sekali ingin melihat Bapak Anies Baswedan. Begitu besar dukungannya. Halo Bray semua, sudah diprediksi nanti ya. Nih pada akhirnya bakal nganis semua. Baik yang swing voters, yang baru nyadar, yang insaf, termasuk yang di pedesaan-pedesaan. Motor politik Anies tanpa diperintah otomatis jalan sendiri Bray. Haji Anies ya, kagak usah nginep-nginep di penduduk desa boy, kagak perlu. Basi coy, basi. Mesin Haji Anies ya, yang di bawah nih itu otomatis bergerak sendiri, solid Bray, keren. Nah segitu aja dah ya Bray. Kalau ada ejekan dari buzzer di akun ini, kagak usah diladenin, biarin aja, kan mereka digaji ya, mereka direkrut dari umur 19 sampai 25, dikasih UMR. Hitung-hitung sedekah, Bray. Aduh, katanya solid, tapi sekarang retak ya. Anies AHY udah retak nih, udah perang lagi di internal koalisi mereka guys ya. Nah itu mananya yang solid? Kemiskinan ekstrim itu adanya justru di pusat pemerintahan, di pusat negara kita. Ya gak usah kaget gitulah Pak. Dana APBD DKI selama 5 tahun sebanyak 400 T aja habisnya kemana nggak tahu kok. Entah dibaik-baik ke ormas lah, atau untuk bayar TG UPP yang ambrek gitu banyaknya. Dan yang lebih aneh lagi,
dengan APBD 400 triliun, masa mau bangun stadion senilai 4T aja nggak mampu, harus dibiayai pusat 80%, kan aneh. Jadi untuk masalah ketimpangan ini jangan protes ke pemerintah lah kalau bisa Pak. Tuh tanyain aja ke gubernurnya, 5 tahun menjabat ngapain aja. Aku yakin Bapak kenal kok sama gubernurnya. Kenal kan? Ya kalau nggak kenal tak kasih tahu, itu namanya Anies Baswedan tuh. Pendukung tim sukses Anies, siberbayaran Anies membuat fitnah di seluruh Indonesia. Pengumuman. Seluruh rakyat Indonesia saya beritahukan bahwasanya siberhoax yang dibuat tim pendukung Anies adalah fitnah semata-mata. Mulai dari pagi hingga sampai 24 jam sampai ke tahun 2024, fitnah itu akan berjalan, berjuta fitnah yang tak masuk di akal. Apa kata mereka? Tambang emas, tambang asing, tambang tembaga, tambang asing, pabrik baterai asing, nikel asing, tambang emas asing, seluruh tambang yang ada di Indonesia dikuasai oleh asing. Selama pemerintahan Presiden Jokowi, lihat fitnahnya luar biasa. Wahai rakyat Indonesia, jangan mau terkecoh dengan fitnah tersebut hingga kita membenci pemimpin kita pada saat ini yang berhati mulia, yang berhati malaikat. Dihina, dicaci, dimaki, difitnah, dia tetap bekerja terus langsung untuk membangun negeri. Paham itu rakyat Indonesia? Nah, jangan pernah tergoda akan rakyat Indonesia menjadi orang kaya raya, itu tak akan pernah terjadi. Nah, karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, apa yang kuberi kepada kamu itulah yang terbaik. Mana mungkin semua orang bisa kaya di Indonesia, kata pendukung Anies. Itu hanya mencari sensasi supaya Anies dipilih. Dubai, negara yang terkaya di dunia, toh banyak yang miskin. Kalau tak, siapa yang menggali kuburan? Siapa yang menjual ikan? Siapa yang menjual beras? Siapa yang jual sayur mayur? Siapa jual pakaian? Kalau semuanya jadi milioner, maka negara tersebut akan mati kelaparan apabila semuanya jadi milioner. Paham? Jadi jangan mau dibodoh-bodohi seperti DKI Jakarta. Hah? Makan seminggu 3 kali bokas datang, daging, ayam, susu, roti gitu. Bokas ditimbunnya dari boras kopi tak disalurkannya. Boras ditimbunnya tak dikasihnya ke masyarakat. Ditimbunnya jadi busuk. Apa namanya itu? Di dalam hukum Islam mubazir dosanya bosah. Bukan lagi memajir namanya. Nah, jadi jangan hendak lagi di lagu-lagu yo. Lagu lama, dondang lama, dandut lama. Nah, itu. Semua tambang hasil bumi Indonesia, si Jokowi jagutnya berhutang. Itu fitnah. PKI tak beragama, bukan Islam, keturunan anjing. Itulah pandai mereka. Hanya itulah yang pandai, lain tak ada. Jangan cerita, tak ada pandainya doh, tak ada. Fitnah sajalah. Jangan mudah percaya apabila ada tim sukses dari Pak Anies yang mengatakan bahwa kalau Pak Anies jadi presiden maka semua orang Indonesia akan jadi milioner atau jadi kaya raya ya. Nah, itu kan tidak masuk di nalar kita guys ya. Tidak sesuai dengan akal sehat ya. Kenapa bisa seperti itu? Lu bayangin ya, teman-teman, coba bayangin. Seandainya semua orang di Indonesia ini jadi milioner, jadi kaya raya ya, siapa yang mau jadi pembantu buat orang kaya itu ya? Siapa yang mau capek-capek turun ke sawah nanam padi ya? Siapa yang mau jualin beras? Siapa yang mau nanam sayur ya? Siapa yang mau pergi melaut, mancingin ikan atau tangkap ikan? Kan semuanya pada sultan. Nah, ini jelas mengganggu keseimbangan kehidupan manusia guys ya. Karena memang tidak mungkin bisa seperti itu ya. Jadi kalau ada capres yang menawarkan tawaran-tawaran yang tidak masuk di akal sehat kita guys ya, sudah dipastikan ujung-ujungnya pasti pahit ya. Orang yang selalu manis itu ujung-ujungnya pahit guys ya. Bapak ini selalu punya slogan perubahan. Perubahan apa yang mau Bapak lakuin? Dan menurut saya yang Pak Jokowi lakui selama 2 periode ini udah sangat baik. Dan jeleknya pemimpin-pemimpin di Indonesia Pak, menurut saya itu selalu melakukan perubahan yang dimana start dari nol lagi. Jadi sehingga kita ini masyarakat bingung gitu, arahnya tidak melanjutkan, tidak memperbaiki, bahkan tidak mendevelop
tapi berubah dari nol lagi, dan menurut saya itu sangat sayang sih. Saya rasa kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, dan kita tidak berhak mengklaim sempurna. Akan selalu ada ruang untuk perbaikan, perubahan. Dan jawaban paling sederhana adalah sektor-sektor yang sangat mendasar kepada kebutuhan publik, itulah agenda perubahan yang paling utama. Di mana? Sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perkebunan, sektor perikanan. Di 4 itu, sampai dengan hari ini pupuk terus-menerus menjadi masalah. Harga pangan di rumah-rumah masih terus mahal. Bila kita ingin harga lebih mahal dan tetap mahal, kebutuhan pokok yang tetap tinggi, kemudian pasokan tetap tinggi, maka tidak ada perubahan. Tapi bila itu ingin lebih murah, maka izinkan kami melakukan perubahan untuk aspek itu. Oke, di sini kelihatan Pak Anies kelabakan ya dengan pertanyaan yang semacam itu, guys ya. Oke, kadang tidak semudah itu ya. Perubahan sesuai dengan kata-kata manis dari Pak Anies. Kita bisa belajar banyak dari peristiwa kemarin di mana Pak Anies mengkhianati AHY, guys ya, dan akhirnya memilih Caimin untuk menjadi cawapresnya. Meskipun berita untuk saat ini belum resmi, guys ya, tetapi sudah disebarluaskan oleh para elit atau oleh para kader Demokrat bahwa Pak Anies rencana akan diduetkan dengan Caimin ya. Lalu kemudian dari Partai Demokrat sudah menyebarkan sepotong surat yang ditulis oleh Pak Anies lengkap dengan tanda tangan, di mana sepotong surat yang ditulis oleh tangan Pak Anies sendiri ya. Di situ menyatakan bahwa Pak Anies mengajak Pak AHY ini untuk menerima takdir bahwa mereka akan menjadi pasangan nanti dalam Pilpres 2024 ya. Tetapi pada ujungnya AHY ini dikhianati oleh Pak Anies. Dari sini kita bisa belajar bahwa figur ini tidak konsisten, guys ya. Figur ini bisa saja membolak-balikan, bisa saja mengkhianati, bisa saja mengingkari ya. Nah, kita tentu tidak menginginkan pemimpin yang seperti ini, guys ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.